Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekanita sejabar, sampurasun. Bagaimana nih kabarnya pada malam hari ini? Apakah baik-baik saja? Kembali lagi dengan podcast Tongkrongan Pelajar dengan saya, Sophie Apriliani, yang akan menemani teman-teman semua di rumah. Malam minggu ini, kita akan kedatangan narasumber yang dan spektakuler. Ada yang tahu siapa narasumbernya? Iya, siapa lagi kalau bukan Kang Fahmi. Nanti kita akan ngobrol santai mengenai solidaritas. Bagaimana cara membangun dan menjaga solidaritas. Nah, pasti penasaran kan? Oke, sesaat lagi kita akan terhubung dengan narasumber kita malam hari ini ya. Baik rekanita, berhubung saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber malam ini yang dan spektakuler. Oke, langsung saja saya sambut Kang Fahmi. Selamat malam Kang Fahmi, gimana kabarnya? Selamat malam. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya rekanita? Alhamdulillah sehat. Jadi rekanita, biasanya IPPNU di Jawa Barat itu yang sudah cukup kenal beliau, itu akrab memanggil beliau dengan sebutan Akang atau Kang Fahmi. Betul ya Kang Fahmi? Ya, kira-kira begitu. Oke, Kang Fahmi. Nah, pada malam hari ini kita kebetulan mengangkat tema tentang solidaritas, yaitu bagaimana cara membangun dan menjaga solidaritas. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari rekanita. Di antaranya, yang pertama, mengapa membangun solidaritas itu sangat penting, Kang? Ya, ini mau disebutkan satu persatu atau sebutkan dulu, dijawab satu persatu atau disebutkan dulu semua pertanyaannya? Dijawab satu-satu aja. Oke. Siap. Terima kasih atas waktunya rekanita Sophie. Mengapa penting membangun solidaritas? Karena sudah jelas ya dalam nas atau perintah Al-Quran yang berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi saling membantu atau membangun solidaritas alal birri dalam berbuat kebaikan, wat taqwa dan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah atau takut kepada Allah. Artinya solidaritas ini dimaknai yaitu hal-hal yang positif. Berbuat kebaikan itu kan hal yang positif. Contoh, membantu sesama teman, membantu ketika sedang susah. Bukan berarti bekerja sama atau saling membantu ini dalam hal-hal yang buruk. Contohnya pada rekan-rekan atau rekanita, terutama rekanita gitu ya, ada salah satu temannya atau rekanita yang keluar rumah itu tidak memakai kerudung, maka tugas rekanita yang lain itu mengingatkan supaya ditutup auratnya. Itu adalah solidaritas atau hal kecil yang perlu kita tanamkan di setiap diri kita masing-masing. Sisi lain juga pentingnya itu solidaritas adalah juga karena kita ini kan hidup sebagai makhluk sosial, kita hidup juga tidak sendirian, maka saling membantu itu adalah tugas dan kewajiban masing-masing. Kalau yang sering disebutkan itu teman yang baik adalah teman yang datang ketika susah dan tidak pernah menanyakan ketika dia sedang susah. Artinya ketika sedang susah itu selalu memberikan atau mengulurkan tangan.
ketika sedang susah itu selalu menawarkan apa yang bisa saya bantu untuk memecahkan masalah atau mencari solusi bersama. Itu kan solidaritas yang paling kecil. Kita kan tidak tahu ke depan, besok, atau nanti siang, atau nanti sore, itu siapa yang akan membantu kita. Maka ketika solidaritas ini juga hadir atau sudah terpupuk di diri kita masing-masing, maka ketika kita tahu ada teman kita yang sedang mengalami kesusahan atau musibah, itu tidak usah lagi ditunggu atau ditanya kamu kok nggak bantu saya, tapi dia sudah menawarkan, oh gimana, apa yang bisa saya bantu dan sebagainya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi bukan bareng-bareng, solidaritas itu bukan alal itsmi wal 'udwan untuk melakukan hal-hal yang tercela, atau ismi ini diartikan dosa secara letter luck. Ya dosa ini ya melakukan hal-hal yang dilarang, kira-kira begitu. Contohnya seluruh rekanita ini kan kader-kader putri Nahdlatul Ulama, kader-kader pelajar, kader-kader yang solehah gitu. Nah di sini ketika wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, bareng-bareng gitu, sudah jadi kader NU tapi hal kecil misalkan tidak menjaga aurat, tetapi ketika keluar jalan-jalan ke mall kemana semuanya lepas kerudung dan tidak ada yang mengingatkan, itu kan juga termasuk dalam solidaritas yang negatif karena tidak ada yang saling mengingatkan. Maka inilah pentingnya. Sisi lain juga kan banyak, ketika kita pernah dibantu, kita sedang tidak punya uang, kemudian ada rekanita yang termasuk anak sultan gitu ya. Waduh. Kemudian diminta atau dia tidak merasa dan tidak peka bahwasanya ternyata di dalam satu komunitas dia ada orang yang sedang kesusahan. Nah ini kan solidaritas hal kecil, minimal udah makan belum gitu kan. Nah, ini jarang sih sebenarnya. Kepekaan ini juga tidak banyak orang memiliki atau terpancing dalam emosi-emosi yang seperti itu. Perhatian ya Kang ya? Iya, jadi cuek gitu kan. Tapi karena kan pelajaran solidaritas ini kan tidak diajarkan secara langsung di sekolah masing-masing, itu hanya ada di pergaulan sehari-hari. Ketika memang dia orang yang berkerumun, artinya berkerumun itu dia adalah orang yang suka kumpul, maka biasanya itu solidaritas terbangun sendiri. Solidaritas itu tanpa sadar atau tidak disadari itu sudah pasti dilakukan ketika ada temannya yang susah. Kira-kira begitu penjelasan sedikitnya. Nah, berarti solidaritas itu kalau secara syar'inya dari hal yang kecilnya itu adalah membantu ya Kang. Cuman membantu di sini dalam hal yang baik. Kalau membantunya dalam hal jelek itu bukan termaksud solidaritas, gitu ya Kang? Al birri wat taqwa itu solidaritas yang paling fundamental, yang paling dasar. Jadi yang mengajak kebaikan dan takut kepada Allah ya, artinya mengajak ayo ibadah, ayo melakukan hal-hal baik, sholat jamaah dan sebagainya, itu kan al birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, itu jelas. Wala itu kan sebuah larangan. Jadi lamun misalkan kita ini bolos kuliah bareng-bareng, nah itu namanya alal itsmi wal 'udwan. Karena kan kewajiban kalau waktunya belajar makdol, waktunya belajar ngabalun, nah itu kan udah keluar dari alal birri, keluar dari birnya gitu. Bir itu kan kebaikan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kan gitu. Nah gitu rekanita, jadi harus membantu tuh dalam hal yang baiknya. Kalau dalam hal yang jelek nggak boleh dibantu. Nah terus Kang, pertanyaan yang selanjutnya nih,
Bisa nggak kalau dalam solidaritas itu muncul tanpa ada yang membangun, tanpa ada yang ngajak gitu, tapi dibangunnya tuh sama sendiri aja? Itu bisa nggak sih? Karena berkaitan dengan solidaritas, maka itu solidaritas ini adalah sifat yang dilakukan tidak oleh dua orang atau lebih. Solidaritas di dalam sebuah komunitas, contohnya gitu ya, teman atau rekanita sedang akan melaksanakan atau mengunjungi suatu kegiatan aplikasi, tapi di sisi lain ternyata rekanita tidak ada budget yang cukup, dan yang punya budget itu ngalangin lah, itu kan kecil gitu. Yang karena ketika ditugaskan misalkan oleh ketua rekanita untuk jalan atau pergi ke suatu daerah mengadakan kegiatan kaderisasi, maka di situ kan pasti ada proses perjalanan, ada persiapan, perjalanan makan waktu, memakan biaya. Ternyata satu yang diperintahkan untuk jalan ke tempat kaderisasi itu tidak memiliki budget yang cukup, sedangkan yang lain ada budget yang cukup. Ini kan baiknya itu ya saling membantu, karena proses ini juga kalau misalkan tidak dilakukan juga akan menimbulkan kecemburuan atau menimbulkan kekecewaan. Si eta boga duit, masyarakat boga duit loba gitunya, pihak kurang yang awas itu diperem, itu dibayaran gitu kan. Karena ujungnya nanti ketika kita membantu hal kecil, ya kita akan membantu saat kalaupun tidak ada orang kan dapat orang lain, itu sangat yakin dan real terjadi. Nah makanya kalau teman-teman organisasi rekan kita apalagi saya itu sudah menjadi aktivitas sehari-hari, tidak lagi hal yang asing, karena orang-orang organisasi adalah orang-orang yang selalu dan suka dengan keramaian. Dia tidak bisa hidup sendirian, artinya individual itu tidak ada dalam diri mereka, karena mereka adalah orang-orang organisasi adalah orang-orang yang bukan orang tipe-tipe individual, bukan. Bukan. Maka ketika orang yang sudah terjun mewakafkan untuk organisasi, tetapi di kelas individualis itu kan dipertanyakan, mungkin ada yang salah atau memang karakter dia sendiri yang susah untuk menerima itu. Ya minimal kalau lagi kegiatan sesekali mah kalau ada rezeki banyak gitu ya, cikopi mah dibayaran, bubur mah ditraktir gitu teh. Ini kan memberikan kesan yang baik, memberikan supaya makin akrab juga ya kan ya. Panggil dari teh, traktir kan gitu, itu gorengan itu kan hal kecil, tetapi punya kesan yang sangat membekas di orang yang terdampak gitu. Niatnya saya mumpung Gado Artos, tuh karaoke setiap di atau beli moka gitu kan, kopi susu, pengemesetin. Nah itu kan kalau orang individual ini kan menghitung itu enggak cuma duit orang dan kurang gitu. Tapi kalau orang organisasi, teman-teman apalagi rekan kita ini kan tidak itu berpikir ya. Iya. Nah, berarti solidaritas itu harus ada yang membangun juga ya, Kang. Cuman suka ada
Kayak gini Kang. Berarti solidaritas itu harus ada yang membangunnya juga ya Kang ya? Betul, harus ada dari salah satu karena itu adalah sebagai pemantik atau apa namanya yang mancing. Kalau misalkan dalam satu komunitas itu diam-diaman tidak dibangun dengan solidaritas baik dengan cara apapun ya tidak akan jadi gitu. Kalau kita sering melihat kegiatan outbound itu kan membangun solidaritas juga. Itu bisa kita melihat dari situ kan. Cuman gini loh Kang, suka ada ya kayak kalau ada temannya yang salah gitu. Terus kadang si temannya yang satu lagi tuh nggak mau ngasih tahu. Terus ada dalil amaluna amalukum, amal aku amal kamu gitu. Jadi udah aja nggak usah dikasih tahu kalau dia salah mah. Itu benar gak sih statement kayak gitu tuh Kang? Ya itu kan pekerjaanmu ya lana amaluna walakum amalukum kan itu kan. Itu kan boleh-boleh aja tapi kan setelah diingatkan. Oh iya. Setelah diingatkan, setelah dikasih tahu, ketika dia masih begitu ya silakan, itu kan pilihan. Intinya solidaritas, yaitu tadi yang saya bilang hal yang menjadi pegangan dalam membangun solidaritas adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Udah itu kuncinya dua, kebaikan dan mengajak untuk beribadah atau takut kepada Allah. Kalau misalkan kita tidak saling membantu untuk ke hal yang itu, maka bukan berarti ya kita kan banyak salah paham tentang solidaritas secara ini ya. Padahal yang paling penting, yang paling urgen itu ya di situnya itu di 2 poin itu. Ada rekan kita yang sudah balik gitu ya, memang sudah balik semua ya. Iya. Oke. Sudah laporan sebelumnya, saya tidak sedang haid gitu ya. Jadi saya tidak sedang Tetapi ketika masih waktu sholat, ditungguin kok dia nggak berangkat ke masjid atau nggak ngambil air wudhu. Nah maka tugas kita adalah mengingatkan loh, katanya kamu tidak sedang halangan, kenapa kok nggak ke masjid? Kenapa kok saya lihat kamu nggak ada bekas air wudhu atau dari tadi kok di sini aja? Terus mangga sholat heula gitu misalkan. Nah, ini kan solidaritas yang paling bagus gitu, yang paling syar'i kira-kira gitu. Bukan berarti solidaritas itu ongko-ongko ngarumpi, ongko-ongko ngopi gitu kan. Ini saya bayarin ini semua, tapi meninggalkan hal-hal yang seperti itu bukan solidaritas. Malah ismi wal udwannya itu terlihat itu bersolidaritas yang negatif. Mungkin begitu. Oke. Jadi alana walakum amalukum itu setelah dikasih tahu, setelah diingatkan, yaitu bangga. Jadi jangan langsung udah aja kamu aku gitu ya Kang. Tapi harus saling kasih tahu dulu. Saling mengingatkan itu adalah penting, saling mengajak juga itu adalah hal yang diwajibkan. Kalau udah diajak gak mau mah ya keno ya. Oke. Terus pertanyaan yang selanjutnya nih Kang. Terkadang ya dalam membangun solidaritas itu mudah, tapi banyak juga nih yang sulit untuk menjaga solidaritas karena suka ada istilah seleksi alam. Nah, itu mengapa ya Kang bisa ada statement kayak gitu? Jadi kadang suka ada yang dia mau care sama temannya, dia mau ngebantu temannya kalau temannya itu pernah baik juga ke dia, atau karena temannya itu orang kaya, atau karena temannya itu lebih hebat gitu. Tapi kalau orangnya biasa-biasa, aku nggak mau solid sama dia gitu. Nah itu kayak gimana tuh Kang? Kenapa bisa kayak gitu ya? Ya lagi kita harus lihat ya karakter manusia itu kan juga tidak ada manusia atau orang-orang yang mau susah, atau tidak ada manusia yang ingin harus melewati proses. Artinya pengen enaknya saja, semua juga pengen enaknya saja, tetapi proses menuju itu kan juga ada jalannya, harus dilalui, harus dilewati. Nah, kalau ada tipe orang yang ingin enaknya saja, itu sudah memang karakter. Kita tidak
bisa berubah, artinya berubah dengan cepat gitu. Contohnya kalau misalkan karena si ini mah anak orang kaya, kita bantu, jadi kan belum selesai, artinya kita belum bisa menerima diri kita, belum bisa menerima perbedaan yang secara finansial, secara status sosial. Padahal kalau misalkan kita berproses di organisasi itu kan melewati dan bertemu dengan orang-orang yang sangat variatif. Ada yang memang anak sultan gitu ya, ada yang memang anak kiai, ada anak gus, pengusaha, ada yang memang anak yang nggak punya, ada yang biasa-biasa saja. Ini kan sebuah tantangan kita yang memang kita juga tidak bisa menafikan itu. Ada, pasti ada. Maka untuk menanggapi orang-orang yang seperti ini kan juga kita bagaimana melihat situasinya dulu. Ketika memang dia hanya mengharapkan imbalan atau hanya mengharapkan balasan karena kalau misalkan dia mah nggak punya uang, nggak bakal ini dan sebagainya, itu bukan tipe organisasi, tapi itu hanya orang-orang yang memanfaatkan organisasi melalui kader-kadernya, melalui person-personnya, tidak secara menerima. Kita ini kan juga ada yang secara finansial sudah mapan gitu kan, ada yang masih belum mapan gitu. Jadi itu kan harus kita terima. Belum tentu kita hari ini kita sedang jaya, mungkin besok kita bagaimana. Ya orang kayak gitu bisa ditegur, diingatkan. Ini loh, kalau bantu orang itu jangan melihat siapa yang dibantu, tapi apa yang dia butuhkan. Kalau apa yang dia butuhkan kita bisa, ya kita bantu. Kalau apa yang dia butuhkan kita tidak bisa, kita tidak mampu, ya tinggal bilang aja mohon maaf saya belum bisa dan sebagainya. Gak usah maksain ya? Iya, gak usah maksain, gak usah caper sama orang-orang yang punya jabatan, misalnya karena dia dekat dengan ini, dekat dengan itu, akhirnya dideketin karena dia ini, akhirnya dia mau merapat. Nah itu kan karakter orang-orang yang ada di organisasi itu seperti itu. Berarti kalau orang-orang yang kayak gitu ya, yang ada prinsip dalam hatinya harus nyeleksi dulu orang-orang yang mau dia solidin, itu secara umum normal atau wajar nggak sih orang-orang kayak gitu tuh kan? Wajar sih ya, karena itu pilihan ya. Tapi sesuatu yang memang dibangun atas dasar finansial, ya nanti tidak akan awet biasanya. Tapi tidak akan langgeng dan tidak akan abadi, karena hanya mengandalkan finansial. Ketika memang tidak ada finansialnya, itu tidak akan solid. Nah ini kan bukan solidaritas namanya. Itu adalah memanfaatkan waktu. Ini memanfaatkan situasi, memanfaatkan keadaan karena dia melihat dari sisi finansialnya saja. Tapi kan yang diutamakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu secara individu ataupun secara komunal, itu kan adalah pribadi sosial yang memang harus dikedepankan. Gak usah tanya kalau orang lagi sakit mah, tinggal datang atau kirim GoFood, udah saya kirim ke GoFood ya, nanti dimakan, selesai. Gak usah nanya dia mau ujian ya, kan udah tahu jadwal ujian, ya udah tinggal jawab aja selamat ujian ya, belajar yang rajin, jangan nyontek dan sebagainya. Itu kan solidaritas yang paling kecil. WhatsApp lah, dia lagi punya mau bikin kegiatan, besok kegiatan ini ya, kamu ketua panitia, sukses ya, selesai. Cuma segituin aja, semoga lancar. Dia mau ini, minimal ada ucapan, ada basa-basi. Itu adalah hal yang kecil. Ini perhatian. Ini. Sedangkan misalkan di Rekanita ada program podcast, ada program apalagi saya podcast, ngobrol di media sosial, misalkan di YouTube, di mana-mana.
Oh, besok kamu yang ngisi ya? Wah keren nih. Nanti saya tunggu deh, saya tonton. Saya udah nonton, bagus nih isinya, kontennya. Itu kan idkhalus surur, membuat orang bahagia, ini kan juga pahala. Ini mah ada yang share kieu gitu kieu. Ini kan sedikit menjatuhkan. Tapi kalaupun memang ini podcastnya bagus, ini isinya bagus, materinya bagus, cuma mungkin ada yang salah ya di sini ya, karena ini lupa atau keliru, ini gimana gitu. Oh ini bagus, ini tapi kalau saran saya bagusnya coba kalau diganti begini, coba kalau diganti ini, coba kamunya begini, coba kontennya agak kesini. Ini kan hal-hal kecil yang tadi dicontohkan. Pertama itu menjatuhkan, kedua itu kan karakternya membangun. Mungkin begitu ya. Nah, itu kan kayak solidaritas itu ya tadi dibilangnya hal yang mudah tapi kadang agak sulit buat dilaksanakan juga. Kayak hal-hal yang sederhana gitu, ngasih perhatian, terus ngasih saran dengan cara yang tapi santun jangan baper gitu juga ya. Dikasih perhatian ntar baper juga kan. Ya kayak gitu. Tapi gini loh Kang, kadang suka ada kita tuh niatnya baik, mau solid ke orang, tapi kadang ditanggapi sama orang lain tuh jelek gitu. Ih kamu mah kok gitu sih orangnya. Padahal kita tuh niatnya mau solidaritas ke dia, mau ngasih tahu dia, mau ngajak dia ke dalam hal yang baik gitu. Tapi kadang anggapannya jelek aja. Nah itu gimana Kang? Kadang ada orang yang punya niatnya baik, terus itu kan semangatnya jadi down gitu loh. Iya nggak apa-apa. Namanya juga niat baik kan orang nggak tahu. Dia begini tuh niatnya baik atau tidak ada yang tahu niat seseorang itu. Tidak ada yang tahu hati seseorang itu gimana. Tapi yang kita tahu adalah secara kasat mata kan. Ini kan masih hal-hal baik, masih hal-hal ringan. Nabi aja yang ditimpukin pakai kotoran, dilemparin batu di Taif. Kalau misalkan lagi sholat di sekitar Mekah itu pas pas lagi ruku atau lagi sujud itu dikasih kotoran ya kan, dihina, diledek, pokoknya jadi peloncoan kalau bahasa ini ya, oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi Nabi tidak pernah membalas, tapi Nabi tidak pernah mendoakan yang buruk. Nabi tidak pernah melaknat, padahal malaikat sudah siap untuk melakukan itu kira-kira gitu. Tapi Nabi dianiaya, dihina. Artinya dianiaya itu yaitu dilemparin batu sampai berdarah ya kan, kakinya. Kemudian ketika makan ketika sering dikerjain lah kira-kira gitu, kayak anak-anak yang biasa terjadi itu sering dikerjain, tapi sama orang Yahudi Nasrani kafir Quraisy. Tapi Nabi tidak pernah putus asa untuk mengingatkan, untuk mengajak, yang namanya juga dakwah kan, namanya juga mengajak kebaikan. Nah itu adalah potret yang bisa kita teladani. Terus niat Nabi ini kan baik, mengajak kafir Quraisy, tapi kan kata kafir Quraisy itu kan nggak tahu isinya hati Nabi itu apa gitu. Mungkin lainnya beda ya Kang? Mungkin sama, ternyata tanggapannya lain. Oh ini kok datang-datang sujud nggak jelas, ini kok datang-datang ruku nggak jelas juga, ini apa ini kan, menyembah Ka'bah bukan nyembah berhala, nggak jelas ini gitu kan. Iya benar banget ya. Jadi ya kalau soal niat kita kan nggak tahu ya Kang, niat orang kayak gimana. Berarti balik laginya ke husnudon suudzon ya Kang. Berarti kita sesama umat muslim harus husnuzon aja ya Kang. Terlalu memberikan perhatian lebih juga salah. Oh boleh ya. Bisa baper ya Kang. Ya mungkin begitu kalau nggak kuat-kuat banget ya kan. Oke nih. Juga anak muda jomblo ya labil lah. Waduh. Ya nih Kang Fahmi,
Terima kasih banyak atas waktunya nih Kang Fahmi. Sudah diganggu waktunya. Aduh. Dan sudah bersedia hadir di podcast Tongkrongan Pelajar. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya. Amin. Ini tidak berat, semoga aja biasa. Amin. Semoga Kang Fahmi disehatkan, kemudian lancarkan urusannya. Amin. Dan ya nih selamat juga untuk syukuran resepsinya kemarin sudah sukses, masya Allah. Terima kasih teman-teman rekan. Sekarang sudah punya partner hidup ya Kang ya? Iya, terima kasih ya teman-teman PWI PPNU Jawa Barat sudah bersedia dan meluangkan waktunya hadir. Semoga sehat selalu, lancar terus kegiatan organisasinya. Amin. Nah ini Kang, untuk terakhir nih, boleh nggak Kang Fahmi memberikan closing statement untuk podcast malam ini tentang solidaritas? Terima kasih teman rekan kita IPPNU yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat, bahwasanya solidaritas itu tidak pernah diajarkan secara materi atau diajarkan secara khusus di ruang-ruang kelas atau kegiatan-kegiatan seperti kegiatan formal. Tetapi ini dialami dan kita jalani di kehidupan sehari-hari, terlebih teman-teman yang ada di organisasi. Maka solidaritas adalah salah satu kunci untuk membangun dan mensukseskan orang-orang yang ada di organisasi dalam menjalankan sebuah program. Mungkin seperti itu. Gitu ya rekanita, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri bisa kita pahami bersama dan kita amalkan bersama-sama. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan podcast pelajar. Saya Sofia Apriliani, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam mingguan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.